Pembacaan kita hari ini kami dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Surat 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Inilah tetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa, tetapi jika engkau mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di dalam gelap dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24 dan menghubungkannya dengan tema Pancasila sebagai jati diri bangsa. Firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang kesetiaan dalam panggilan Tuhan dan bagaimana kita dapat menghidupi nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara Indonesia yang beriman melalui ayat kunci dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 yang tertulis, selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Melalui ayat 17, ayat 20, dan ayatnya yang ke-24, Paulus mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan tidak tergantung pada status sosial atau kondisi fisik kita. Dalam setiap keadaan, kita dipanggil untuk setia dan taat kepada Allah. Dalam konteks Indonesia, kita hidup dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
keyakinan. Seperti jemaat di Korintus yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita juga harus menghargai keragaman ini sebagai bagian dari rencana Tuhan. Melalui ayat 18-19 tentang sunat atau tidak sunat yang tidaklah penting, Paulus menegaskan bahwa identitas kita dalam Kristus melampaui perilaku ritual dan status sosial. Yang terpenting adalah ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Mari kita perhatikan dalam konteks Pancasila, dalam silanya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita untuk menilai seseorang berdasarkan kemanusiaan mereka, berdasarkan perbuatan dan karakter mereka, bukan ritual atau status sosial mereka. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk mau melihat melampaui perbedaan eksternal dan fokus pada ketaatan kepada Tuhan. Paulus menekankan pentingnya tetap setia dalam keadaan kita saat dipanggil. Baik kita sebagai hamba atau orang bebas, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Hal ini selaras dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana kita diajak untuk bersatu dalam keberagaman dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang merdeka. Dan hal ini selaras dengan sila keempat. Bapak Ibu, bisa menyebutkan isi dari sila keempat? Kerakyatan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajak kita untuk bekerja demi keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial bagi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Melalui ayat 21-22, Paulus mengajarkan bahwa dalam Kristus seorang hamba adalah orang merdeka dan orang bebas adalah hamba Kristus. Identitas utama kita adalah dalam Kristus, bukan status sosial kita. Identitas kita dalam Kristus menjadikan kita semua hambanya, terlepas dari apapun status sosial kita. Ini mengajarkan kita
untuk melayani satu sama lain dengan kasih dan kerendahan hati. Dalam konteks Pancasila, ini mengingatkan kita untuk bekerja sama dan melayani demi kebaikan bersama, menghargai setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang setara. Melalui ayat yang ke-23, Paulus menekankan bahwa kita telah dibeli oleh Kristus. Dan seharusnya tidak menjadi hamba manusia atau sistem dunia yang tidak sesuai dengan iman. Sebagai orang percaya, kita harus hidup sebagai orang yang bebas dalam Kristus, tidak tunduk pada penindasan atau ketidakadilan. Sila kedua dan kelima mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan, membawa nilai-nilai Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam konteks Pancasila, kita diajak untuk menghidupi nilai-nilai luhur ini dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, panggilan Tuhan dalam hidup kita melampaui status sosial dan ritual eksternal. Kita dipanggil untuk setia dan taat dalam setiap keadaan, menghidupi nilai-nilai Kristus yang sejalan dengan Pancasila. Mari kita menjadi warga negara yang beriman, yang menghargai keragaman, memperjuangkan keadilan, dan melayani dengan kasih. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi saksi Kristus yang hidup, tetapi juga menghidupi Pancasila sebagai jati diri bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup setia dalam panggilannya. Mari kita bersatu sejenak.